Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Halo guys, kita ketemu lagi dengan channel Mas Karebet. Saya Diki Purwandi. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan monster truck yang tiba-tiba ngejam guys ya. Sangat menarik sekali pastinya. Mohon ditonton sampai habis ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan sampai hari ini guys. Dan di masih suasana hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus tahun 2021 ya guys. Semoga semangat pahlawan akan tetap hidup di hati sanubari kita semua guys, sebagai rakyat Indonesia yang bersemangat. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu bahasan yang cukup unik ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada sebuah truk yaitu 785C Caterpillar. Nah ini tergolong dia ini monster truck ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi tergolong dia itu big truck, tapi dia tidak atau bukan yang paling besar sebenarnya. Dia berada di kelompok truk yang besar, tapi berada di bagian yang paling bawah sahabat sekalian ya. Karena masih ada truk 797 yang paling besar di untuk unit Caterpillar sahabat sekalian ya. Jadi pada unit ini ada satu kejadian yang cukup unik dan aneh menurut kita sih sahabat sekalian, tapi ternyata setelah dianalisa cukup menarik ini penyebabnya sahabat sekalian. Jadi truk 785C Caterpillar suatu ketika dia dilakukan repair ya sahabat sekalian ya, atau repair fabrikasi atau pengelasan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu hampir 1 hari atau 2 hari ya sahabat sekalian ya. Nah setelah dilakukan pengelasan atau welding yang cukup lama, nah begitu dia running itu ada suara aneh sahabat sekalian, tapi mungkin suara aneh seperti noise gitu ya, tapi diabaikan. Kemudian unitnya ready operasi. Nah setengah hari kemudian unitnya langsung ngejam sahabat sekalian. Nah jadi pasti sangat menarik sekali nih pembahasannya. Nah jadi seperti itu ya sahabat sekalian ya. Dilakukan pengelasan pada unit truk OHT 785C Caterpillar ya, atau sebutannya adalah truk jumbo ya. Nah dilakukan pengelasan dalam waktu yang cukup lama, 1 hari lebih kalau nggak salah, dia sampai 1 hari setengah ya. Hari ini dilakukan pengelasan seharian sampai sore, kemudian lanjut lagi besoknya selama setengah hari sahabat sekalian. Nah setelah dilakukan pengelasan, unit ini di running sahabat sekalian ya, di running, tapi ada suara yang sedikit aneh ya, yaitu seperti noise gitu. Nah setelah itu sahabat sekalian, unit ini diredikan atau unit ini dibiarkan beroperasi ya. Ternyata setelah operasi setengah hari, kira-kira menjelang shift malam ya, kan ready-nya kan siang. Nah dia beroperasi selama setengah hari, menjelang shift kedua dia ngejam sahabat sekalian. Nah, ya. Jadi engine-nya itu tidak bisa berputar, ngejam ya sahabat sekalian ya. Nah ini sangat menarik sekali. Unit ini tidak ada keanehan atau kelainan sebelum dilakukan repair, tapi setelah dilakukan repair terjadi ngejam sahabat sekalian. Wah luar biasa ya sahabat sekalian. Jadi saya sempat berdiskusi dengan rekan-rekan analis yang meneliti
kejadian ini ya sahabat sekalian ya. Jadi ternyata didapatkan temuannya adalah strap S kabel ground milik engine ya sahabat sekalian ya. Jadi yang menghubungkan grounding frame ke engine ya pada unit ini itu tidak terpasang sahabat sekalian ya, tidak terpasang. Jadi ternyata unit ini historinya sebelumnya pernah diganti engine sahabat sekalian ya, tapi rekan-rekan mekanik itu lupa memasang kabel ground yang menghubungkan antara engine block dengan frame sasis unit sahabat sekalian. Nah, memang entah seperti apa, apakah teman-teman mekanik ini lupa atau meremehkan atau tidak memahami fungsi daripada kabel ground daripada penghubung engine dan sasis ini sahabat sekalian ya. Nah, jadi sebenarnya ini sangat-sangat kritikal sahabat sekalian. Kabel ground itu harus dipasang ya. Nah, dampaknya apa sih ketika kabel ground penghubung antar frame itu tidak dipasang? Ya, dampaknya adalah akan terjadi loncatan bunga api sahabat sekalian di beberapa clearance pada komponen unit. Nah, masalahnya jika dia terjadi di engine, kira-kira terjadi di mana nih sahabat sekalian? Loncatan bunga apinya terjadi di mana kira-kira kalau di engine? Saya mau tanya nih sama sahabat-sahabat sekalian. Saya tunggu ya jawabannya ya. Aha. Nah, ada yang jawab benar nih. Jawabannya itu adalah di area root journal crankshaft sahabat sekalian. Nah, karena di sana itu ada clearance ya. Root journal dan main journal di sana ada clearance. Nah, otomatis ketika mengalirnya arus listrik pada engine tidak lancar karena kabel groundnya itu dilepas atau tidak terpasang, otomatis di sana akan terjadi loncatan bunga api sahabat sekalian dan akan menyebabkan pitting ya, pitting pada bearing dan root journalnya ya di area crankshaft. Nah, inilah yang menyebabkan dia terjadi suara aneh ketika di running atau ground test sahabat sekalian ya. Terjadi suara noise tapi tidak begitu berarti ya noise-nya ini. Jadi dianggap biasa saja, setelah itu direadykan sahabat sekalian. Karena rekan-rekan yang ground test pada saat itu tidak menyangka sahabat sekalian. Kan engine-nya tidak diapa-apain nih. Yang dilakukan adalah pengelasan ya, pengelasan pada bodi atau sasis si 785C kita ini ya. Nah, jadi tidak menyangka, jadi ya direadykan saja sahabat sekalian. Nah, itulah yang menyebabkan unit kita ini ngejam engine-nya ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, analisanya adalah pada unit alat berat itu hampir semua frame atau chassis ya itu ada penghubungnya sahabat sekalian, penghubung yaitu namanya strap S kabel ground ya. Nah, jadi di sana pasti ada penghubung ground. Nah, contohnya seperti yang ada di cabin, kemudian yang ada di engine. Nah, kemudian kalau dia di grader itu ada di antara dua frame depan dan frame belakang, pertemuannya hitchnya itu pasti ada yang namanya kabel strap S kabel ground ya. Nah, jadi seperti itu sahabat sekalian. Gunanya adalah untuk melancarkan grounding ya, grounding atau arus listrik pada unit kita ini sahabat sekalian. Karena unit kita ini groundingnya adalah di body atau di chassis ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi saling berhubungan sahabat sekalian. Jadi jangan dikira kabel strap as atau strap as kabel grounding itu tidak berguna sahabat sekalian, karena itu berguna sekali. Nah, dia kalau tidak dipasang maka pasti akan terjadi pitting pada komponen yang ada di unit itu. Nah, kalau dia pittingnya itu di pin dan bushing ya, itu mungkin tidak ada masalah sahabat sekalian ya, efeknya akan kecil ya, paling bushingnya nanti oblak. Akan tetapi kalau terjadi di root journal crankshaft,
Ini fatal sekali sahabat sekalian, maka akan terjadi pitting atau titik-titik kecil yang ada di bearing dan root journal crankshaft. Nah, ketika crankshaftnya berputar seiring dengan engine yang berputar di running ya, pasti dia akan scratch, dan scratch kecil pada engine ini sangat fatal. Dia akan menyebabkan scratch lain yang semakin banyak dan semakin melebar sahabat sekalian. Yang ujung-ujungnya pasti ngejam ya, karena crankshaft adalah komponen yang paling sibuk yang paling kritikal di engine sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari eksperimen yang saya lakukan tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran berharganya sahabat sekalian ya. Nah, jadi tadi kalau kita perhatikan pasti ada bunga api ya sahabat sekalian ya. Nah, coba kita ulang sedikit ya. Nah, kita lihat. Nah, ada bunga api sahabat sekalian. Cuk. Nah, itu kenapa kok bisa ada bunga api? Nah, jadi karena dia ada clearance sahabat sekalian ya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada clearance itu tidak ada masalah. Mengalirnya arus listrik itu akan smooth dan lancar. Tapi kalau dia ada clearance, sudah pasti bisa dipastikan dan wajib hukum alamnya dia pasti akan bunga api sahabat sekalian. Apalagi untuk kegiatan pengelasan itu adalah ampernya yang diperbesar sahabat sekalian. Itulah kenapa kok pada saat pengelasan itu bunga apinya itu mengalir ya ke benda atau objek yang dilas sahabat sekalian. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya bunga api, loncatan bunga api dan pitting pada pada bearing crankshaft ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk pesan-pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebagai mekanik ya, kita jangan sampai lupa untuk memasang kembali strap as cable ground penghubung antar frame ketika proses remove install komponen major sahabat sekalian, seperti engine, kemudian kabin, radiator. Nah, itu biasanya ada strap as cable groundnya, itu mohon dipasang kembali dan dipasang dengan baik ya sahabat sekalian ya. Usahakan tidak ada cat di kontak surface-nya itu sahabat sekalian ya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan welder atau tim welding pada saat proses pengelasan diharapkan melakukan prosedurnya, yaitu melepas kabel minus baterai, atau kalau bisa baterainya dilepas, itu lebih aman sahabat sekalian, karena itu akan menjaga komponen electrical kita, terutama di unit-unit yang sudah menganut elektronik ECM controller, itu harus dilepas untuk kabel minus baterainya sahabat sekalian, karena itu akan menjaga sekali performa atau fungsi daripada controller kita itu akan tetap bagus sahabat sekalian, tidak terganggu dengan arus-arus uncontrol atau arus-arus yang tidak terkendali yang datangnya dari luar ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Juga klik simbol loncengnya itu ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!